Selama lebih dari 70 tahun pegelaran MotoGP, ada banyak prediksi yang dibuat para pengamat dan penggemarnya terhadap apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya di pelaksanaan kejuaraan motor prototipe ini. Prediksi ini tentu saja dibuat berdasarkan apa yang terjadi di beberapa tahun sebelumnya, yang tentu saja berdasarkan statistik yang valid. Tapi tak selamanya prediksi tersebut terjadi seperti yang diperkirakan. Kendati didukung dengan berbagai data statistik yang meyakinkan. Banyak dari prediksi tersebut justru melenceng jauh, atau tak sesuai harapan dari yang diharapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pada video kali ini akan kita bahas beberapa prediksi di MotoGP, yang kenyataannya berbeda jauh dari apa yang diperkirakan banyak orang. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, bantu channel ini untuk berkembang dengan mengklik tombol subscribe, agar channel yang akan membuat kalian lebih memahami MotoGP dan dunia balap motor ini, bisa terus lanjut dengan artikel yang lebih berkualitas. 1. Akan ada juara baru selepas kepergian Valentino Rossi ke Yamaha. Valentino Rossi dan Honda begitu mendominasi pada awal MotoGP di tahun 2002 dan 2003. Ia dengan mudahnya memenangkan balapan demi balapan di 2 tahun tersebut. Tercatat ia berhasil mendapatkan 20 kemenangan bersama Honda. Dan rekor podium beruntun yang hingga video ini dibuat belum juga berhasil terpecahkan, tercipta di rentang waktu ini. Namun saat itu, kemenangan dan dominasi Valentino Rossi di mata banyak orang, terbantu oleh superiornya Honda RCP yang ia tunggangi. Hal ini pun didukung dengan data meyakinkan, bahwa podium saat itu didominasi pembalap Honda lainnya, seperti Stegi Bernau dan Max Biaggi. Hingga saat kepindahan Valentino Rossi ke Yamaha, banyak yang mengira akan ada juara baru di atas Honda RCP. Namun pada 2004, prediksi tersebut salah besar. Valentino Rossi justru tetap mendominasi jalannya balapan, kendati dengan podium yang terputus-putus. Prediksi banyak pengamat bahwa Max Biaggi atau Stegi Bernau akan merebut gelar juara dunia, tak pernah jadi kenyataan hingga mundurnya dua pembalap ini pada 2005 dan 2006 lalu. 2. Nicky Hayden yang tak akan pernah juara dunia. Saat pindah ke MotoGP pada 2003 mendampingi Valentino Rossi, tak banyak pengamat dan fans yang akan mengira kalau seorang Nicky Hayden akan menjuarai MotoGP suatu saat nanti. Prediksi ini sesungguhnya sangat masuk akal, mengingat performa pas-pasan Nicky Hayden di MotoGP. Apalagi saat itu ia berada di tim juara Repsol Honda. Max Biaggi, Stegi Bernau, Loris Capirossi, dan Marco Melandri yang datang belakangan, justru lebih difavoritkan banyak orang untuk merebut gelar juara dunia dari Valentino Rossi. Namun Tuhan berkehendak lain, dengan berbagai kesialan Valentino Rossi dan keberuntungan besar yang menaungi Hayden, ia berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP pada tahun 2006. Dan 2006 pun menjadi musim MotoGP dengan ending paling mengejutkan yang pernah terjadi. 3. Honda lewat Dani Pedrosa akan kembali menguasai MotoGP pada 2007. Ada 3 hal yang memunculkan prediksi yang cukup spekulatif ini. Yang pertama adalah kedatangan 2 kali juara GP 250cc Dani Pedrosa ke garasi Repsol Honda. Yang dengan dominasinya di GP 250, tak ada yang meragukan kapasitas Dani Pedrosa saat itu. Apalagi dengan penampilan impresif yang ia tunjukkan saat debutnya sebagai rookie di 2006. Yang kedua adalah dimulainya era baru MotoGP 800cc. Yang artinya riset motor akan kembali ke awal lagi. Dan yang paling siap dengan hal ini tentu saja Honda, yang saat itu memiliki teknologi motor 4 tak yang paling matang dibanding kompetitornya. Dan tak hanya itu, motor 800cc ini sempat digosipkan adalah hasil usaha Honda Melobi FIM untuk memperkecil motor, agar sesuai dengan tubuh Dani Pedrosa yang kecil. Dan yang terakhir, masalah charter yang menerpa WZR-M1 di tahun sebelumnya, yang dipastikan akan mengganggu tim Yamaha untuk mempersiapkan motor baru 800cc mereka, yang harus diriset dari awal lagi. Tapi hal di luar dugaan banyak orang justru terjadi di musim 2007, bahkan sejak awal musim. Alih-alih Honda tampil kembali mendominasi, Ducati lewat Casey Stoner justru tampil lebih impresif dengan menyabet 10 kemenangan di musim 2007. Dan jauh panggang dari api, Honda dan Dani Pedrosa justru tampil melempem di sepanjang musim. Honda bahkan mengikuti jejak WZR-M1, menjadi motor yang bermasalah pada musim balap 2007. 4. Valentino Rossi akan membawa Ducati menjadi juara. Ini adalah salah satu prediksi yang meleset jauh dari apa yang diharapkan. Karena harapan banyak orang untuk melihat Valentino Rossi dan Jeremy Burgess mengulangi apa yang mereka lakukan pada Yamaha, tak terwujud di Ducati. Dengan menyerahnya Casey Stoner untuk mencoba juara bersama Ducati,
Valentino Rossi pun mengambil tantangan banyak orang untuk bisa juara bersama Ducati, dengan meninggalkan Yamaha pada akhir 2010. Awalnya nyaris tak ada yang meragukan Valentino Rossi akan bisa juara bersama Ducati, mengingat segala pencapaian yang telah ia dapatkan selama ini. Tapi di luar prediksi banyak orang, Valentino Rossi justru pontang-panting di atas Desmo Sedici. Jangankan untuk merebut juara dunia, merebut podium pun harus dilakukannya dengan susah payah. Hal ini bahkan dapat langsung terlihat dari tes pramusimnya, yang tak pernah menembus 10 besar pembalap tercepat. Sempat diramalkan akan membaik pada 2012, tapi segala update yang dihasilkannya dari musim 2011, tetap tak mampu membawa perbaikan apapun pada Ducati Desmo Sedici. Dan mengikuti langkah Stoner yang sempat ia remehkan, ia pun turut menyerah di atas Desmo Sedici dan kembali ke Yamaha pada 2013. 5. Valentino Rossi akan juara dunia di 2015, dan merebut gelar ke-10-nya. Awalnya prediksi ini tak langsung muncul begitu saja, karena selain Valentino Rossi yang terpuruk bersama Ducati, dominasi Marquez dan buruknya performa Yamaha pada 2014, membuat ia tak masuk dalam hitungan banyak orang untuk merebut gelar juara pada 2015. Namun performanya yang menakjubkan di awal hingga pertengahan musim, menempatkannya di puncak klasemen, unggul 11 poin dari pesaing terdekatnya sesama rider Yamaha, Jorge Lorenzo. Keunggulannya ini bertahan dengan hanya sisa 2 balapan lagi. Tak pelak, ia pun menjadi kandidat terkuat untuk merebut gelar juara dunia tahun itu. Namun prediksi ini buyar total. Diawali dengan provokasinya terhadap Marc Marquez pada press conference GP Malaysia, suasana balapan mendadak kian panas dengan Marquez yang memprovokasinya balik saat balapan. Yang berujung dengan dugaan tendangan kepada Marc Marquez, yang membuatnya terjatuh. Tak ayal, Rossi pun diganjar hukuman pengurangan poin, dan harus start dari belakang pada GP Valencia. Yang secara tak langsung, menutup pintunya untuk merebut gelar juara dunia ke-10-nya. 6. Jorge Lorenzo akan mengulangi suksesnya di Yamaha bersama Honda. Setelah sukses bersama Yamaha, ia pun sukses membantu Andrea Dovizioso meningkatkan performa Ducati dengan segala masukan darinya. Dan mulai menunjukkan kekuatannya di musim keduanya di Ducati. Namun konfliknya dengan Davide Tardozzi, membuatnya tak ragu meninggalkan Ducati dan pindah ke Honda. Banyak orang yang memprediksi ia akan sukses bersama Honda yang saat itu masih dianggap sebagai salah satu pabrikan terbaik di MotoGP dan tentu saja lebih baik dari Ducati. Tapi kenyataan berkata lain, Lorenzo justru tampil buruk bersama Honda. Bahkan yang terburuk selama keikutsertaannya di MotoGP dengan tanpa podium satu kali pun. Honda RCP yang dari luar terlihat baik-baik saja, ternyata bukanlah motor yang bersahabat bagi pebalap sepertinya. Tak kuat dengan kecelakaan dan cedera yang menimpanya, ia pun memutuskan pensiun di akhir musim. Dan sedikit tambahan, kegagalan Lorenzo bersama Honda ini juga membuka sisi negatif seorang Marc Marquez di atas motor. Di mana kemampuan Marquez untuk memaksimalkan potensi motor, justru membuat para mekanik Honda tak mengetahui bahwa motor mereka bermasalah, yang kelak diketahui saat Marquez cedera dan meninggalkan Honda. 7. Akan ada tim Repsol Yamaha pada musim 2002. Dan yang satu ini bukanlah sekedar prediksi, tapi sebuah keharusan yang sesungguhnya akan terjadi. Di mana pada 2002, pembalap Spanyol Alex Criville akan membalap bersama Yamaha setelah meninggalkan Honda pada akhir musim 2001. Dan Repsol yang saat itu mensponsori Honda berencana akan ikut bersamanya ke Yamaha. Tepatnya di tim di Antin Yamaha. Walaupun belum ada livery yang pasti, tim Repsol Yamaha ini hampir dipastikan akan muncul pada musim 2002, yang dapat dilihat dari pretest livery mereka, yang menempatkan tulisan Repsol di sisi kiri dan kanan motor secara dominan, menggeser logo sponsor lama mereka, Antena 3. Tapi tim ini secara mendadak urung terbentuk, hal ini dikarenakan Alex Criville akhirnya menerima saran dokter untuk istirahat, atas kelelahan ekstrim yang sering membuatnya pingsan saat balapan. Akibatnya Repsol pun urung menjadi sponsor utama tim di Antin Yamaha, dan hanya menjadi sponsor kecil untuk beberapa musim. 8. Marc Marquez tak akan bangkit lagi pasca cedera parah 2020. Setelah absen panjang akibat cedera lengan fatal di Jerez 2020, banyak pengamat berspekulasi bahwa dominasi Marquez telah berakhir. Dan ia tidak akan pernah bisa membalap dengan agresif lagi. Hal ini pun kemudian terlihat di beberapa tahun selanjutnya, di mana Marquez tak hanya kesulitan untuk podium, tapi juga sering terlibat kecelakaan fatal, yang beberapa kali membuatnya kembali mangkir dari balapan. Namun menurut Marquez sendiri, penurunan performanya juga disebabkan oleh penurunan performa Honda RCP yang ditungganginya.
Hingga pada musim 2024, Marquez memilih untuk mencoba motor baru yang menurutnya akan mengembalikannya ke jalur juara, yaitu Ducati. Dan Marquez pun berhasil mematahkan prediksi ini, di mana bersama Gresini Ducati, ia berhasil kembali di barisan depan MotoGP dan memenangkan beberapa balapan. Sebelum kemudian kembali juara dunia bersama Ducati Factory di tahun 2025. 9. Casey Stoner pensiun di akhir 2012. Selepas terpuruk bersama Ducati, Stoner pun pindah ke Repsol Honda, dan langsung sukses merebut gelar juara dunianya yang kedua di tim ini. Dan dengan performa impresifnya di atas RCV, banyak yang akan mengira ia akan memperpanjang kontraknya bersama Honda di akhir 2012, dan terus membalap untuk beberapa tahun lagi, dan merebut lebih banyak lagi gelar juara dunia. Bahkan sempat terbersit kabar kalau ia akan pindah ke Yamaha di akhir 2012, untuk memecahkan rekor memenangkan gelar juara dunia dengan 3 pabrikan berbeda, yang baru saja gagal diwujudkan Valentino Rossi. Namun di luar prediksi banyak orang, ia justru memutuskan pensiun tepat di tengah musim 2012. Sontak keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama Honda yang merasa sedang di jalur terbaiknya bersama Stoner. Ada banyak spekulasi atas keputusan aneh Stoner ini, di antaranya adalah kematian Simoncelli di tahun sebelumnya, yang menciutkan nyalinya yang telah berkeluarga untuk tetap di MotoGP. Namun banyak pihak yang beranggapan, bahwa mundurnya ia dari MotoGP karena ia tak begitu suka dengan awak media yang mengelilinginya. 10. Kembalinya Suzuki pada 2015 hanya akan menjadi penggembira. Kembalinya Suzuki ke MotoGP sempat diprediksi banyak pengamat hanya akan menjadi tim pelengkap dan penggembira di kejuaraan, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kenyataannya, dengan langkah pasti, mereka berhasil maju ke barisan depan dengan cepat, dan langsung mendapatkan kemenangan pertamanya lewat Maverick Vinales di musim keduanya di GP Inggris. Kendati sempat goyang karena ditinggal Espargaro dan Vinales pada 2017, Suzuki tetap dengan konsisten meningkatkan kekuatan motor mereka. Dan sukses membungkam prediksi dengan merebut gelar juara dunia bersama Joan Mir di tahun 2020, sebelum terpaksa kembali mundur akibat masalah keuangan. 11. Fabio Quartararo tak akan mampu menang bersama Yamaha. Banyak pengamat dan fans MotoGP meragukan langkah Yamaha menggantikan Valentino Rossi dengan Fabio Quartararo pada 2021. Dan keraguan ini saat itu dirasa cukup wajar, dikarenakan prestasi Quartararo yang tak terlalu mengesankan saat berada di kelas bawah, baik itu Moto3 dan Moto2. Posisi terbaiknya di Moto2 hanya posisi 10 klasemen akhir pada musim 2018 bersama tim Speed Up. Dan hanya berbekal penampilan impresifnya bersama Petronas Yamaha Sarti pada musim 2020, Yamaha akhirnya memberikan kepercayaan padanya untuk menggantikan Valentino Rossi di musim 2021. Dan nyatanya, semua prediksi para pengamat dan fans yang meragukannya salah besar. Karena Quartararo langsung membuktikan kapasitasnya dengan merengkuh gelar juara dunia di tahun pertamanya bersama tim pabrikan Yamaha. 12. Maverick Vinales akan juara dunia bersama Yamaha. Dan yang satu ini adalah kebalikan dari Quartararo. Setelah penampilannya yang impresif bersama Suzuki, ia pun dikontrak oleh Yamaha untuk menggantikan Lorenzo yang pergi ke Ducati. Dan pengamat pun berulang kali memprediksi Vinales akan merebut gelar juara dunia MotoGP di Yamaha, cepat atau lambat. Dan tentu saja, akan menjadi penyeimbang dominasi Marquez di MotoGP. Prediksi pengamat ini pun didukung dengan dominasinya di tes pramusim, di mana ia selalu menjadi yang tercepat. Tapi kenyataan berkata lain. Memulai musim dengan baik, ia kemudian kesulitan menjaga konsistensi. Dan akhirnya kalah dalam perebutan gelar juara. Dan hal ini terus berulang selama 4 tahunnya bersama Yamaha, hingga kepergiannya ke Aprilia akhir 2021 lalu. 13. Pembalap satelit tidak akan bisa juara dunia di era modern MotoGP. Banyak fans dan pengamat sering meyakini, bahwa hanya pembalap dari tim pabrikan utama yang bisa menjadi juara. Anggapan ini bukanlah tanpa alasan, karena di era GP 500cc yang biaya balapannya lebih murah, dan banyak tim satelit yang mampu menyewa motor spek pabrikan dan merekrut pembalap dan teknisi unggulan. Tercatat hanya Valentino Rossi yang pernah menang dengan tim satelit bernama Nastro Azzurro Honda. Anggapan ini kian menguat di era MotoGP, yang jauh lebih mahal dengan segala perangkat elektronik, bahan material khusus, dan sistem aero canggih. Namun semuanya akhirnya dipatahkan oleh tim Pramac dan ridernya Jorge Martin. Dengan segala kesabaran dan determinasi tinggi, tim satelit ini mampu mengalahkan tim utama Lenovo Ducati, yang tentu saja memiliki sumber daya yang jauh lebih baik.
Itulah beberapa prediksi fans dan pengamat MotoGP yang tak menjadi kenyataan, di antara banyak prediksi gagal lainnya. Semuanya adalah hal yang wajar, karena selain data statistik pasti dari tim-tim yang berlaga, ada faktor keberuntungan, human error, dan takdir Tuhan yang mampu mengubah semua prediksi tersebut. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini cukup menghibur, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.